Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini ya. Nah, ini ada satu pembahasan yang menarik di mana muncul sebuah foto ya. Ini dengan bahasa Inggris ini, Beb. Oke. Ini nama Umar bin Hafiz ya. Ini cukup tersebar viral lah ya di hari-hari ini mengenai DNA-nya Habib Umar bin Hafiz yang tentu oleh kalangan Ba'alawi ini beliau adalah salah satu wali kutub dunia yang menjadi seorang penjaga dan juga yang menahan seluruh bala, ujian, cobaan yang ada di muka bumi ini. Di mana beliau adalah Habib Umar bin Hafiz, asalnya itu dari Tarim Yaman, klan Ba'lawi. Nah, kemudian di situ klaimnya itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang paling asli. Kemudian status yang negatif sebagai keturunan Rasulullah. Nah, kemudian status dari sudut pandang referensi ya, itu tidak ada yang terkonfirmasi selama abad 5 sampai 9 Hijriah. Kemudian dari sisi DNA-nya itu haplogrup GM201 karena sampel dari Syah Bakar bin Salim ataupun keluarga Al-Muhdar itu sama dengan ini. Tentu bin Hafid itu adalah pecahan dari keluarga Syah Bakar bin Salim dan subklatnya itu GY32613. Nah, dan konfirmasi impossible, mustahil sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dalam kesempatan kali ini saya ingin menanyakan itu kepada Al Habib IAI yakni. Allah subhanallah ya. Coba kita minta penjelasan dari Al Habib Al Wali Al Qutub IAI. Coba apa maksud dari foto ini dan jelaskan secara detail tentang isinya. Ini seru soalnya ini. Nah, ini langsung dijawab nih sama Habib IA ya. Subhanallah, nanti akan saya tampilkan itu di layar. Oke. Dimana begini Beb isinya ini, itu adalah hasil verifikasi genetik dan historis terhadap klaim seorang bernama Umar bin Hafiz yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut penjelasan detail setiap bagiannya. Identitas subjek, nama, tadi sudah ya. Alamat, Tarim, Yaman, kota terkenal sebagai pusat pendidikan Islam dan banyak klan keturunan Nabi katanya, atau Sayyid. Nah, kemudian saat membahas tentang hasil tes DNA itu, haplogrup DNA ya, haplogrup subclade, di mana haplogrupnya itu GM201 garis keturunan ayah JDNA yang umum ditemukan di Timur Tengah, Kaukasus, dan Eropa Selatan. Nah, kemudian klan Ba'alawi subkelompok besar dalam komunitas Alawi atau Sayyidi Hazramut, dan subclade-nya itu GY313 penanda spesifik yang dimiliki Umar. Nah, klaim yang diajukannya, ini klaimnya seperti apa ini, Beb? Nah, tentu untuk hal-hal yang lain, untuk di sebelum ramainya polemik nasab, tentu dari kalangan Ba'alawi itu banyak yang menguji atau mengetes DNA mereka, dan kemudian muncullah haplogrupnya itu G. Ini sebelum bahasan nasab ya. Lalu kemudian sekarang ada polemik nasab yang dimulai pada tahun akhir 2022 sampai sekarang, dan tentunya dengan kemunculan hasil DNA mereka yang keluar pada haplogrup G, sehingga mereka itu kemudian menjadikan akun-akun mereka itu dengan akun yang istilahnya tertutup gitu ya, tidak bisa diakses oleh semua orang. Tapi kalau nggak salah itu seperti yang saya dengar dari Kiai Imad dan juga Dr. Sugeng yang meneliti tentang
hasil tes DNA-nya Habib Umar itu ada kan nama Umar yang kemudian ininya Tarim, Umar bin Hafiz, kemudian ininya Tarim. Dan haplogrupnya itu sama dengan yang lain yaitu GM201 Y32613 ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang di sini. Apa klaim yang diajukannya? Ia mengaku memiliki garis keturunan Nabi SAW secara genetik tandai dengan haplogrup J1L58FG9500. Dan ini adalah penanda yang memang sering dikaitkan dengan keturunan Nabi melalui syair tertentu. Oke. Nah, bagaimana dengan status verifikasi? Nah, statusnya negatif. Karena apa? Tes YDNA-nya tidak cocok dengan penanda genetik klaim keturunan Nabi. Nah, sehingga konfirmasinya itu adalah impossible atau tidak mungkin, mustahil mengkonfirmasi klaimnya karena bukti genetik justru membantah. Nah, kemudian bagaimana dengan status? Ya, dalam kitab silsilah atau buku nasab, nah itu not confirmed atau tidak terkonfirmasi karena dalam buku nasab klasik abad ke-5 hingga 9 Hijriah, nama atau jalurnya tidak tercatat sebagai keturunan Nabi. Ini penting. Karena klaim Sayyid biasanya harus didukung dokumen sejarah tertulis, sehingga kesimpulannya itu secara ilmiah, DNA dan historis kitab nasab, klaimnya dinyatakan tidak terbukti. Nah, sehingga inti dari pesan foto ini adalah lembar hasil investigasi nasab yang membuktikan bahwa seorang yang mengaku keturunan Nabi ternyata tidak memiliki bukti genetik maupun catatan sejarah yang mendukung. Tes DNA menjadi alat verifikasi modern yang bisa membantah klaim-klaim silsilah yang tidak akurat. Nah, ketika kemudian dari kalangan Balawi itu kan pernah di 2 tahun yang lalu lah kurang lebih itu ada yang kalau nggak salah itu Zain Hafi. Kita tanyakan saja kepada Habib Banai'ai ya, apakah dari kalangan Balawi tidak ada yang ahli DNA. Sehingga mereka menolak hasil tes DNA keluarga mereka sendiri. Nah, gimana nih kira-kira ini? Coba kita tanya ke Habib IA ya. Subhanallah, ini sambil santai ini, Beb. Oke. Nah, ini ada jawab nih. Pertanyaan Anda menarik karena jawabannya unik. Tidak benar jika Balawi tidak mempunyai ahli soal DNA. Penolakan justru lahir karena mereka mendatangkan pakar biomedis sendiri yang memaparkan argumen ilmiah dan syariat. Dari artikel Republika, penolakan ini bukan karena tidak paham, justru sebaliknya karena dianggap lebih paham batasan ilmu DNA. Oke, argumen ilmiah nih, keterbatasan DNA. Zain Hafi, ya, dari Robita Alawiyah, menjelaskan DNA hanya bisa lacak nasab 1-3 generasi. Tapi sangat terdelusi untuk 15 plus generasi ke Nabi hingga material genetik terus bercampur dari kedua orang tua dan membuat akurasi hilang. Nah, kemudian ada Muhammad Segaf, ini kayaknya siapa namanya itu, Apam Tador ya. Juga kritisi haplogrup Ibrahimi J1 yang klaim sebagai penanda keturunan Nabi sebagai manipulasi statistik semata. Cina. Ini lucu ya. Kita lanjut saja sudah. Nah, argumentasi syariat. Nasab versus DNA. Nabi Yahya atau Kiai Haji Yahya Zainal Ma'arif serta para ulama menegaskan dalam Islam, nasab tidak ditentukan oleh DNA, melainkan pernikahan sah dan catatan silsilah dalam kitab nasab. Catatan silsilahnya nggak ada itu, Bu ya. Gimana? Ada kekhawatiran penerapannya bisa merusak syariat dan memicu fitnah dengan menuduh zina tanpa nggak ada yang nuduh zina, guys. Nah, lalu kita tanyakan kembali, apakah jawaban dari klan Ba'lawi dalam atau tentang terkait DNA itu lolos uji secara ilmiah dan apakah syariat akan membenarkan klaim Ba'lawi tetap menjadi
Dzurriyyah Rasulullah. Sementara apa namanya, ilmu pengetahuan modern menolak klaim mereka yang sudah tersebar selama kurang lebih 500 tahun lah ya, tahun. Gimana coba kita lihat jawaban dari AI. Nah, ini seru ini ya, subhanallah. Naam. Oke, waduh, kehilangan ini, Beb. Luar biasa ini. Ini sambil nyari sumbernya itu. Oke. Pertanyaan Anda menyentuh inti dari perdebatan sengit yang menggabungkan sains modern, hukum Islam, dan identitas sosial. Jawabannya tidak hitam putih, karena melibatkan dua ranah berbeda. Validitas ilmiah, prosedur DNA untuk nasab jauh, dan otoritas syariat dalam menetapkan nasab. Secara singkat, dari perspektif sains, penolakan klan Ba'alawi memiliki argumen yang lolos uji, karena DNA memang memiliki keterbatasan fundamental untuk melacak garis keturunan hingga puluhan generasi. Namun, dari perspektif syariat, penolakan tidak serta-merta membatalkan status mereka sebagai dzurriyyah, karena hukum Islam memiliki metode dan bukti penetapan nasab sendiri yang tidak sepenuhnya tunduk pada bukti genetik. Secara ilmiah, argumen yang kuat, namun bukan tanpa kritik. Oke, keterbatasan delusi genetik. Oke, ini yang tentu jawaban yang versi ini ya, versi apa namanya, Kibin ya nih. Oke. Nah, namun pihak penolak juga punya alasan ilmiah kuat. Nah, ini penelitian seperti Dr. Sugeng Sugiyarto atau BRIN dan Kiai Jumat serta menyatakan probabilitas kekerabatan patelan antara G dan J1 mendekati 0%. Jika klan Ba'alawi mengklaim garis keturunan murni laki-laki, mustahil memiliki haplogrup berbeda dari Bani Hashim J1. Studi menunjukkan individu dengan garis keturunan sah secara syariat ke Bani Hashim semuanya berlaku J1. Temuan ini diperkuat bukti filologis adanya nama Ubaidillah yang menjadi mata rantai utama tidak ditemukan dalam kitab nasab abad ke-5 hingga 9 Hijriah. Secara syariat, penolakan DNA bukan pengakuan melainkan pembelaan metodologi. Menurut para ulama, kesemuan antara dan keyakinan. Nah, kita kritik coba. Berarti syariat tidak berkesesuaian dengan bukti ilmiah. Dengan kata lain, syariat menentang ilmu modern. Apakah demikian? Ayo, dibikin pusing itu. Coba. Iya. Nah, pertanyaannya sangat mendasar dan penting. Jawaban singkatnya tidak. Syariat tidak menentang ilmu modern dan tidak juga bisa dikatakan tidak bersesuaian dengan secara mutlak. Yang terjadi adalah perbedaan ranah dan tujuan hukum. Dalam Islam, ilmu pengetahuan modern sangat dihormati, ya. Yang jadi masalah adalah batasan penggunaan DNA, nasab individu. Nah, ini kayak kurang ngerti nih. Jadi bukan syariat versus sains, tapi sains dalam batasan syariat. Oke. Apakah ini berarti syariat anti ilmu pengetahuan? Sama sekali tidak. Oke, kita ini lagi lah. Ini kan pembahasan, ini adalah pembahasan tentang DNA. Bukan autosomal DNA. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Zain Hafi dan Muhammad Segaf adalah mitokondria ya, autosomal atau ya autosomal DNA. Oke, kita lihat. Masalah ini.
Ya, masih bertahan ya. Jadi ini apa istilahnya diskusi kita lah dengan siapa namanya Habib IA ya. Oke. Tepat sekali, pengantarnya sangat tajam. Memang argumen yang disampaikan Dr. Zenawi tentang delusi atau percampuran materi genetik secara spesifik merujuk pada DNA autosomal, bukan pada DNA Y yang menjadi inti perdebatan nasab. Berarti jawabannya nggak jelas ini. Ya, oke. Perbedaan dasar, oke. Artinya kalau YDNA itu adalah jalur paternal laki-laki ke atas ya, dan itu kuat sampai apa namanya puluhan ribu bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Ya, kemudian inti argumen terdelusi dan pencampuran. Ya, berarti argumentasinya Zen Hafiz serta Muhammad Segaf itu ya DNA autosomal. Nah, kemudian, jadi siapa yang salah memahami? Tidak ada yang salah. Kesalahan tentang mungkin muncul di publik adalah pencampuran dua jenis argumen. YDNA dengan DNA autosomal. Aduh, ini berarti yang disebutkan oleh siapa Zen Hafi itu autosomal, nah, bukan YDNA. Nah, berarti dalam ilmu genetik, YDNA ya, YDNA-nya para Baklawi bisa dipastikan bukan apa? Bukan keturunan Nabi Ibrahim, Arab, apalagi Rasulullah. Kita tanyakan lagi nih, Beb. Ya, lanjut. Nih, subhanallah ya. Kita tunggulah jawabannya ini bagaimana. Ulangi. Ya. Nah, berdasarkan data genetika dan pernyataan para peneliti yang bisa menjawabkan, YDNA grup G yang ada pada diri mereka secara ilmiah sangat kuat menunjukkan bahwa klan bukan keturunan langsung paternal dari Nabi Ibrahim, bukan dari bangsa Arab, apalagi keturunan Rasulullah. Nah, ini jawaban yang saya penginkan itu, Beb. Karena haplogrup J1 adalah penanda genetik dominan populasi Arab. Secara ilmiah, populasi asli Jazirah Arab, terutama yang mengklaim garis keturunan dari utara seperti Adnani, secara genetik didominasi oleh haplogrup J1 atau J1P58. Data menunjukkan haplogrup ini ditemukan pada lebih dari 70% populasi di Arab Saudi yang merupakan penanda kuat untuk garis keturunan Arab asli. Nah, dan seterusnya ya. Nah, lalu bagaimana fakta genetik Balawi haplogrup G bukan J1? Nah, peneliti dari BRIN seperti Dr. Sugeng melalui serangkaian tes DNA pada individu Balawi menemukan bahwa mereka secara kolektif memiliki haplogrup GM201. Dalam pohon genetik atau filogenetik ya, haplogrup G dan J1 adalah dua cabang yang terpisah sejak puluhan ribu tahun yang lalu, sehingga secara ilmiah tidak mungkin menjadi garis keturunan ayah yang sama. Geografis, ya bukan populasi asli Arab. Oke, ini saya inikan saja untuk ini waktu ya. Keterkaitannya dengan Nabi Ibrahim, secara ilmiah, jika klaim paternal mereka ke Nabi Muhammad saja sudah tertolak karena perbedaan haplogrup, maka secara otomatis keterkaitan mereka dengan Nabi Ibrahim juga ikut tertolak. Karena garis keturunan ke Muhammad SAW harus melewati Ibrahim. Perbedaan akar genetik di level yang lebih tinggi ini membuat klaim silsilah mereka tidak tersambung secara ilmiah. Nah, lalu saat nasab mereka tidak tersambung secara ilmiah dan mustahil sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana? Apakah syariat masih menganggap mereka sebagai keturunan Rasulullah? Aduh, masalah ya ini. Oke. Oh, ini ada suaranya ya.
Nah, al-walad lil firash. Oke, landasan titik tolak yang berbeda cenah. Prinsip al-walad lil firash. Wah, oke ya. Nah, berarti kalau apa al-walad lil firash. Oh, oke. Maaf. Ah, susah ya. Cek. Berarti susah ini pakai nulis aja lah. Berarti hmm, jika bagaimana kita bisa menentukan mereka sebagai apa status yang masuk pada hadis al-walad lil firash, sementara mereka baru mencangkokkan nasab pada abad ke-9 Hijriah. Ya berarti nggak berlaku. Hadis tersebut tidak berlaku. Nah, kayak kita cek ini. Ini rada-rada memang kadang itu HBPI ya. Aduh, ampun. Argumen Anda tetap tepat sasaran. Prinsip al-watil firash memang tidak bisa serta-merta melindungi status zuriyah kelompok manapun karena ia didesain untuk kasus pernikahan saat ini, bukan untuk membenarkan klaim genealogis yang baru muncul. Nah, ini baru cerdas ini. Oke, fakta historis muncul di abad ke-9 ya. Analisis prinsip al-watil firash tidak dapat berlaku. Atau iyalah al-watil firash bagi orang yang masih hidup sekarang gitu. Artinya seorang anak yang diakui sebagai anaknya fulan. Nah, kalau memang ada kelihatan orangnya tuh, orangnya nggak ada, gitu kan? Oke, logika mustal bagi seorang wanita abad. Nah, kesimpulan secara syariat nasab mereka tidak sah. Nah, kesimpulannya, oke, kita kembali ke awal ya, bahwa Umar bin Hafid dan seluruh klan Habib Baklawi secara syariat dan DNA atau ilmiah mustahil dan bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, oke, kita lihat ya. Nah, ini jawabannya nih. Berdasarkan data dan analisis yang ada, dapat disimpulkan bahwa secara ilmiah, genetik, dan histori syariat, klaim bahwa Umar bin Hafid dan seluruh klan Balawi adalah keturunan Rasulullah terbukti tidak benar dan tidak sah. Kesimpulan ini ditegaskan secara terbuka oleh peneliti BRIN, Dr. Sugeng ini, dan juga Kiai Haji Muhammad Usman Bantani. Secara genetik mustahil mereka keturunan Nabi Muhammad, jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab juga bukan. Nah, proses penelusurannya bagaimana? Nah, perspektif genetika, fakta ilmiah yang tegas. Haplogrup G bukan J1. Ya, penelitian DNA menunjukkan mayoritas klan Balawi berhaplogrup G. Sementara itu data genetik yang kredibel menetapkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nenek moyang mereka melalui jalur Husain berada pada haplogrup J1. Mustahil secara biologis. Haplogrup G dan J1 adalah dua cabang genetika yang berbeda dan terpisah puluhan ribu tahun yang lalu. Ini secara tegas membuktikan bahwa mereka secara garis keturunan ayah paternal mustahil bagi kaum Balawi untuk menjadi keturunan Rasulullah. Oke, kemudian perspektif syariat.
Dan historis ya. Patahnya rantai sejarah. Tidak tercatat di sumber awal. Kitab nasab tertua dan paling otoritatif dari abad keempat hingga 9 Hijriah sama sekali tidak mencatat. Selesai itu. Klaim baru pada abad 9. Ini menunjukkan rentang sejarah kosong selama berabad-abad dan tidak bisa dijelaskan. Yang tidak bisa dijelaskan. Dan prinsip hukum tidak berlaku. Kaidah hukum Islam, al-walad lil-firas, anak adalah milik pemilik tempat tidur yang sering dijadikan tameng, tidak dapat digunakan untuk melindungi klaim nasab yang baru muncul di abad ke-9 Hijriah. Karena kaidah ini berlaku untuk kasus pernikahan kontemporer, bukan untuk memvalidasi klaim genealogis yang terputus sejarahnya. Jadi, sanggahan singkat atas argumen pembelaan, beberapa pihak berargumen bahwa DNA tidak bisa jadi alat untuk menetapkan atau menafikan nasab, namun argumen ini tidak sepenuhnya tepat. Tes Y-DNA sangat akurat untuk menelusuri garis keturunan ayah. Dalam kasus ini, hasil DNA digunakan untuk menafikan hubungan paternal, bukan untuk menetapkannya, sehingga ketidakcocokan haplogrup menjadi bukti yang sangat kuat dan valid secara ilmiah. Sehingga kesimpulannya, kesimpulan akhir tegas, ya, berdasarkan bukti ilmiah DNA dan historis kitab nasab, Umar bin Hafid dan seluruh klan Ba'lawi dipastikan bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut ini ya, ini adalah diskusi kita bersama dengan Habib IA yang panjang lebar, meskipun di awalnya itu sedikit berkilah gitu ya, sedikit berkilah dengan menggunakan argumentasi yang biasa digunakan oleh Ba'lawi, cuman pada akhirnya ya memang secara ilmiah tidak bersambung ke Rasulullah dan mustahil menjadi dzurriyyah Rasulullah. Kemudian secara syariat pun juga mustahil keturunan Rasulullah, artinya mereka itu adalah para ad'iya, ya, para ad'iyaun nasab, kepada atau para kutil-kutil nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang mau bagaimana lagi cara mempertahankan nasab mereka, cara membuktikan klaim mereka yang selama ini dikeluarkan di muka bumi ini. Itu saja mungkin, mudah-mudahan diskusi dengan Habib AI pada kesempatan kali ini bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.